bolehkah kita mengatakan ghibah is my life? Kalau adventure itu apa artinya? Hah? Adventure itu apa? Adventure artinya apa? Petualangan. Oh, saya kira tuh adventure my life tadi maksudnya. Oh, ghibah. Yang pertama yang harus kita pahami, kita ini hidup dengan manusia ini bermacam-macam. Dan mereka ini punya karakter masing-masing. Kalau para ulama bahasanya itu annas ajnas. Manusia itu macam-macam. Sehingga kita nggak bisa maksakan orang untuk ngikuti kita, tapi kita bisa mengarahkan orang tapi dengan cara mereka. Gitu loh. Dengan cara mereka. Sehingga mungkin memang betul kita bilang ghibah itu nggak boleh. Cuma waktu itu mungkin dia menyampaikan dalam unsur bercanda, walaupun salah tidak diperbolehkan, tapi kita pun harus menjawabnya semaksimal mungkin dengan bercandaan tapi mengena gitu loh. Contoh, di saat dia bilang ghibah itu hidup saya, ya. Nah, kemudian kita jawab lagi, mendoakan orang itu adalah hidup saya gitu loh. Jadi dengan kita mengimbang-imbangi gitu. Yang penting jangan jawab dengan yang nyinyir juga. Ghibah adalah hidup saya, neraka tempat tujuan akhirmu. malah ribut gitu loh. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, di saat kita ingin mengajak orang atau bahasanya dakwah, itu kan Allah sudah ingatkan sama kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajak orang untuk kembali kepada Allah, pertama kali apa? Hikmah dulu, cara, metode, akhlak. Yang kedua baru mau'idatil hasanah. Yang ketiga baru wajadilhum billati hiya ahsan. Debat, diskusi sama mereka dengan diskusi debat yang baik, kata-kata yang baik, dengan ucapan yang santun, tegas, keras, enggak apa-apa, cuma tetap dengan akhlak. Nah, di saat kita mendapati seperti itu, apalagi terkadang orang itu lebih tua dan kitanya lebih muda, pasti akan tersinggung. Sehingga bagaimana caranya? Caranya itu biasanya yang paling gampang kirim video aja. Video ulama-ulama kita gitu. Hikmah-hikmah, tulisan tentang masalah ghibah contohnya. Itu aja, tapi nggak usah banyak komen. Kirim aja video. Dan kalau bisa ngirim videonya juga, jangan di saat itu juga. Orang lagi ngomongin ghibah, kita kirim video masalah ghibah. Oh, ini orang pasti sewot sama saya gara-gara saya bilang ghibah is my life ini. Sehingga dalam mengingatkan orang itu kita harus tahu timingnya, waktunya. Sampai para ulama kita mengatakan di saat orang melakukan kejelekan, kalau kita ingatkan di depan orang apalagi, itu bukan mengingatkan, itu menjelekan, menjatuhkan martabat mereka. Makanya di saat kita mengingatkan orang itu, satu, kalau bisa kita berdua sama dia. Tapi laki-laki sama laki-laki ya, perempuan sama perempuan ini. Berduaan kita ingatkan. Kedua, cari waktu yang tepat. Kalau seandainya itu udah bisa, cari orang tiga sebagai penengah. Biar ntar dia yang ngomongin. Mungkin di grup itu biasanya ada lah yang disepukan. Kita japri. Bu, maaf itu kok omongannya kayak gini. Saya takutnya itu bercandaan, tapi ntar takutnya akhirnya menjadi kebiasaan. Tolong ibu ingatkan di japri, gitu loh. Nah, ntar biar itu. Karena yang namanya WhatsApp itu adminnya itu tanggung jawab. Saya berapa kali lagi live pagar, pagi-pagi berkah. Yang setengah 7 sampai jam 7 pagi di Facebook, Instagram. Beberapa kali orang nanya, Beb, bagaimana seandainya kewajiban kami sebagai admin grup WhatsApp, kalau ada yang nggak benar, apakah kami akan dituntut di hari kiamat? Saya jawab iya. Anda jadi grup admin itu, kalau di grupnya aneh-aneh, ngomongin yang jelek, ghibah orang, contohnya ngirim gambar yang terbuka auratnya, itu adminnya Anda tanggung jawab. Kenapa? Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Jadi kalau di grup WhatsApp ada yang aneh-aneh, kita tahu, nggak negor, itu dosanya ngalir ke kita. Makanya kalau Al-Fakir saya punya grup WhatsApp itu, saya selalu mengingatkan sama admin-admin kita, kalau ada yang melanggar aturan, japri. Ada yang melanggar aturan, pertama kali share aturannya. Contoh ada yang melanggar, share aturannya. Sudah, ngulang lagi, japri sama kita. Ngulang lagi, japri lagi. Yang keempatnya baru ntar kita keluarkan gitu lah.
Ya. Nah, jadi memang mengingatkan orang itu susah-susah gampang. Cuma akan menjadi gampang mengingatkan orang kalau kita tidak mengharap hasil di saat kita ngingetin orang. Yang menjadi problem kita hari itu, kita ngingetin orang tuh mengharapkan dia ini harus berubah jadi baik. Belum lagi kita bilang, saya kan sudah berusaha, kenapa dia tidak mengharap menimbal balik daripada usaha saya. Akhirnya apa bahasa Sundanya itu? Pundung ya. Karena pundung, diajak ngobrol sama dia nggak mau jawab gitu. Ini karena kita lupa konsep dakwah itu jangan mengharap hasil. Yang kedua, jadikan mereka ini ladang pahala untuk kita, sehingga kita mengingatkan dia nggak usah pakai disuruh. Kemudian dalam mengingatkan dia, kalau seandainya dia tidak berubah, ingat kewajiban kita cuma ngingetin. Yang memiliki hidayah taufik adalah Allah. Yang menggerakkan hati manusia adalah Allah. Yang menjadikan dia baik atau tidak Allah. Sehingga yang penting kita usaha saja. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab.